Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riwayat sebab disyariatkannya atau diperintahkannya berpuasa. Adapun riwayat sebab disyariatkannya puasa tercantum dalam kitab Durratun Nasihin karangan Al-Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbuwi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, menghadaplah. Maka akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, membelakanglah. Maka akal pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa saya? Maka akal mengatakan, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hamba-Mu yang lemah. Setelah itu Allah pun berkata pada akal, ya akal, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata sama dengan apa yang dikatakan kepada akal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghadap. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan nafsu tersebut untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nafsu tersebut sama sekali tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada nafsu tersebut, man anti wa man ana? Faqalat, maka dia pun menjawab, nafsu tersebut menjawab, saya dan engkau. Dengan jawaban tersebut, nafsu menyatakan bahwa dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dan menyiksa akal di dalam neraka jahanam dan direndam di dalam neraka tersebut selama 100 tahun. Setelah 100 tahun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dan kemudian kembali bertanya, man anti wa man ana? Maka nafsu menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu saya dan engkau. Maka Allah pun memasukkannya kembali ke dalam neraka yang disebut dengan neraka lapar. Dimasukkan dan direndam di neraka lapar selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dan bertanya kembali dengan pertanyaan seperti tadi. Barulah nafsu mengakui dan berkata, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada nafsu untuk berpuasa disebabkan keangkuhan dan kesombongannya. Ikhwani rahimakumullah, demikianlah riwayat yang menjelaskan tentang sebab diperintahkannya ataupun disyariatkannya puasa untuk mengalahkan syahwat. Karena hanya dengan puasa syahwat bisa dipecahkan. Sebab sesungguhnya penyebab syahwat menjadi kuat adalah makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.